Apa yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia itu dapat dicapai. Kalimat itu terdengar seperti sebuah hiperbola, bukan? Namun, justru gagasan itulah yang mengubah hidup jutaan orang, termasuk saya sendiri. Sejujurnya, dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Dan ketika Anda mulai menyesuaikan apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan yakini, segala sesuatu di sekitar Anda mulai menata ulang diri dengan cara yang tampak ajaib, padahal itu hanyalah hukum alam pikiran yang sedang bekerja. Pikirkanlah, berapa kali Anda mencoba mengubah hal-hal eksternal, pekerjaan Anda, pasangan Anda, situasi keuangan Anda, tanpa mengubah apa yang ada di dalam diri. Dan apa yang terjadi? Semuanya kembali ke tempat yang sama, karena penyebabnya tidak pernah eksternal, itu berada di dalam. Ini tentang bagaimana Anda memandang diri sendiri, apa yang Anda yakini layak Anda dapatkan, dan seberapa bersediakah Anda untuk bertindak, bahkan tanpa jaminan. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan yang diam-diam. Ia tidak berteriak, tidak muncul tiba-tiba, tetapi perlahan menguras energi Anda sampai suatu hari, Anda menyadari bahwa Anda telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat kehidupan orang lain daripada membangun hidup Anda sendiri. Sejujurnya, tindakan membandingkan diri adalah cerminan dari rasa tidak aman, cara terselubung untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda masih belum cukup. Dan hal yang paling menarik adalah ini terjadi pada hampir semua orang. Berapa kali Anda bangun tidur dan bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur, meraih ponsel dan mulai menggulir lini masa Anda. Dalam hitungan detik, Anda melihat seseorang bepergian, yang lain membeli mobil baru, seseorang menandatangani kontrak yang tampak mustahil, dan tanpa menyadarinya, beban menekan dada Anda. Pada saat itulah pikiran menciptakan ilusi bahwa ada perlombaan dan Anda tertinggal. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa bilang perlombaan ini bahkan ada? Napoleon Hill mengatakan bahwa racun terbesar bagi kesuksesan adalah mengukur kemajuan Anda sendiri dengan standar orang lain. Ketika Anda melakukan itu, Anda memadamkan kecemerlangan unik perjalanan Anda sendiri. Dia sendiri bisa saja terjebak dalam perangkap ini. Lahir pada tahun 1883 di sebuah pondok di pegunungan Virginia, Hill tumbuh besar dilingkupi kemiskinan dan keterbatasan. Ayahnya seorang pandai besi, ibunya seorang wanita beriman yang memimpikan hal-hal yang mustahil. Namun ia berani percaya bahwa ia bisa menjadi seorang penulis, seorang pemikir, seseorang yang mampu mempelajari pikiran para pria paling sukses di planet ini. Bayangkan kontrasnya, seorang pemuda miskin tanpa koneksi mencoba menghubungi tokoh-tokoh seperti Andrew Carnegie, Thomas Edison, dan Henry Ford. Siapapun pasti merasa tidak berarti menghadapi itu. Namun Hill melakukan yang sebaliknya. Ia memutuskan untuk mengamati tanpa rasa iri, untuk mengagumi tanpa membandingkan diri. Dan penyesuaian internal yang sederhana inilah yang mengubah jalannya kisahnya. Dia biasa berkata, setiap menit yang Anda habiskan untuk melihat kehidupan orang lain adalah menit yang dicuri dari membangun hidup Anda sendiri. Dan ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi hal ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Social and Clinical Psychology mengungkapkan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk membandingkan hidup kita di media sosial, semakin tinggi tingkat kecemasan, frustrasi, dan perasaan tidak memadai kita. Seolah-olah kita berada di etalase yang hanya menampilkan sisi terbaik setiap orang, melupakan bahwa di balik citra itu ada keraguan, ketakutan, dan kegagalan seperti yang kita alami. Masalahnya adalah otak tidak dapat membedakan fantasi dari kenyataan. Ketika Anda melihat seseorang menang, alam bawah sadar Anda menafsirkan bahwa Anda kalah. Dan saat itulah energi menurun, fokus buyar, dan tindakan lumpuh. Inilah perangkap tak terlihat dari perbandingan. Hill belajar, melalui interaksinya dengan orang-orang hebat, bahwa rahasianya bukan pada berlari lebih cepat, tetapi pada berlari ke arah yang benar. Ia mengamati bahwa Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil, bahwa Henry Ford diejek ketika ia bersikeras memproduksi mobil yang terjangkau, dan bahwa Andrew Carnegie memulai dari nol menghadapi masyarakat yang melihatnya hanya sebagai buruh biasa.
Tak satu pun dari mereka membuang waktu untuk mencoba membuktikan nilai diri mereka. Mereka tahu bahwa kemenangan sejati bersifat internal, menaklukkan rasa takut mereka sendiri, keraguan mereka sendiri, keputusasaan mereka sendiri. Itulah mengapa Hill menegaskan, kekuatan terbesar manusia terletak pada mengendalikan apa yang terjadi di dalam dirinya, bukan di luar. Sekarang, pikirkan tentang hidup Anda. Berapa banyak kesempatan yang Anda biarkan luput karena Anda percaya diri Anda belum cukup siap, bahwa ada sesuatu yang masih kurang? Berapa kali Anda membandingkan bab kedua Anda dengan bab ke-20 orang lain? Perbandingan mendistorsi persepsi kenyataan. Anda melihat kesuksesan orang lain, tetapi Anda tidak melihat harga yang mereka bayar. Pagi-pagi hening, kegagalan yang tidak dipublikasikan siapapun, air mata yang tidak ditunjukkan siapapun. Apa yang tampak seperti keberuntungan seringkali adalah kegigihan yang tidak dilihat siapapun. Dan apa yang tampak seperti kegagalan kadang-kadang hanyalah jeda sebelum lompatan. Dan inilah sebuah tantangan. Selama 7 hari ke depan, setiap kali Anda merasakan dorongan untuk membandingkan diri, berhentilah. Ambil napas dalam-dalam dan tuliskan satu hal saja yang Anda lakukan dengan baik hari itu. Bisa jadi hal kecil seperti bangun lebih awal, belajar sedikit lebih banyak, menghemat sejumlah uang, atau sekadar bertahan bahkan saat lelah. Di akhir pekan, bacalah semuanya. Anda akan terkejut betapa banyak yang telah Anda kembangkan, dan mungkin Anda akan menyadari bahwa masalahnya tidak pernah terletak pada tertinggal dari orang lain, tetapi pada lupa untuk melihat diri sendiri sebagai protagonis dari kisah Anda sendiri. Hill tahu bahwa kesuksesan sejati dimulai ketika Anda berhenti ingin mengalahkan orang lain dan mulai mengalahkan diri sendiri. Ketika Anda memahami bahwa tujuan hidup bukanlah menjadi yang pertama tiba, tetapi untuk terus melangkah bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena di dalam kesunyian itulah, saat Anda memutuskan untuk tidak membandingkan, melainkan membangun, kekuatan Anda lahir. Dunia mungkin mengagumi kecemerlangan orang lain, tetapi hanya Anda yang tahu proses yang membentuk Anda dari dalam. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Kejelasan adalah titik di mana hidup mulai berubah. Ini adalah saat Anda berhenti menjadi penonton dan menjadi penulis kisah Anda sendiri. Kebanyakan orang percaya mereka bingung karena dunia tidak pasti, tetapi sejujurnya dunia luar hanya mencerminkan kebingungan yang ada di dalam diri mereka. Napoleon Hill mengatakan bahwa tanpa tujuan yang pasti, setiap upaya berubah menjadi gangguan. Dan itulah tepatnya yang kita lihat hari ini. Orang-orang sibuk sepanjang waktu, tetapi tidak kemana-mana. Mereka bekerja, mereka terburu-buru, mereka lelah, namun mereka merasa tidak berkembang. Karena tanpa arah, jalur apapun terasa benar, sampai Anda menyadari waktu yang terbuang. Hill mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit. Ketika Andrew Carnegie menantangnya untuk mewawancarai pria-pria paling sukses di Amerika, untuk menemukan rahasia kemenangan, ia tidak memiliki uang, tidak ada struktur, dan tidak ada koneksi. Namun ia memiliki visi yang begitu jelas tentang apa yang ingin ia ciptakan, sehingga itu menjadi kompasnya. Ia menghabiskan lebih dari 20 tahun memenuhi misi ini, menghadapi penolakan, kelaparan, kegagalan, dan kesepian. Namun kejelasan tujuan itulah yang membuatnya tetap bertahan. Ia tahu apa yang dilakukannya dan mengapa. Kepastian yang diam inilah yang membuat hal yang mustahil tampak logis, bahkan ketika segalanya berantakan. Pikirkan sejenak, berapa banyak orang yang Anda kenal yang terus-menerus mengatakan, "Saya ingin bahagia, saya ingin makmur, saya ingin mengubah hidup saya." Semua orang menginginkannya, tetapi keinginan hanyalah hasrat yang samar. Ini seperti perahu tanpa kemudi. Ia bergerak, tetapi tidak sampai ke tujuan. Otak manusia membutuhkan instruksi spesifik seperti GPS. Jika Anda mengetik "bawa saya ke tempat yang bagus", itu tidak akan membawa Anda kemanapun. Sekarang, ketika Anda menentukan "bawa saya ke jalan X nomor Yaki", ia menemukan rutenya. Sama halnya dengan impian Anda. Anda perlu memberitahu pikiran Anda kemana Anda ingin pergi, seolah-olah Anda sudah berada di sana. Karena itulah yang mengaktifkan sistem pengaktif retikuler otak,
filter yang memilih segala sesuatu yang relevan dengan fokus Anda. Hill mengamati bahwa semua pria yang ia pelajari memiliki tujuan yang jelas, tertulis, dan dipupuk setiap hari oleh gambaran mental yang hidup. Thomas Edison melihat bola lampu berfungsi jauh sebelum ia menciptakannya. Henry Ford melihat sebuah pabrik memproduksi mobil populer sebelum ia memiliki lini perakitan pertama. Dan Andrew Carnegie, salah satu pria terkaya dalam sejarah, mengatakan bahwa ia melihat setiap batu bata perusahaannya, bahkan ketika itu hanya ada dalam imajinasinya. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf terapan. Pikiran membutuhkan visi yang begitu hidup, sehingga tubuh terdorong untuk bertindak ke arahnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dominican University of California membuktikan bahwa orang yang menuliskan tujuan mereka memiliki kemungkinan 45% lebih besar untuk mencapainya. Karena tindakan menulis mengubah keinginan menjadi komitmen, dan disinilah banyak orang salah. Mereka berkata, "Saya ingin mendapatkan lebih banyak uang," tetapi mereka tidak tahu berapa banyak atau bagaimana atau mengapa. "Saya ingin hubungan yang lebih baik," tetapi mereka tidak mendefinisikan jenis orang yang ingin mereka jadi atau apa yang perlu mereka ubah tentang diri mereka. "Saya ingin bebas," tetapi mereka tidak tahu apa arti kebebasan. Tanpa kejelasan, pikiran terganggu oleh kilauan sementara apapun. Tetapi ketika Anda mendefinisikan apa yang Anda inginkan secara detail, seluruh alam semesta seolah menata ulang diri untuk bekerja sama. Hill menyebut ini kepastian tujuan, tujuan yang terdefinisi, kekuatan tak terlihat yang membedakan pemimpi dari pelaku. Sekarang bayangkan dua orang dengan keinginan yang sama untuk makmur. Yang pertama hanya mengulangi dalam hati, "Saya ingin mendapatkan lebih banyak uang." Yang kedua menulis, "Saya ingin meningkatkan pendapatan saya sebesar 20% pada bulan Desember dengan menawarkan solusi baru kepada klien saya." Menurut Anda, siapa yang akan maju lebih cepat? Jawabannya jelas, karena mereka yang memiliki kejelasan membuat keputusan yang lebih baik. Mereka tahu apa yang harus dipelajari, siapa yang harus diajak bicara, apa yang harus ditolak. Kejelasan bukan hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan, itu tentang mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Ini seperti lensa yang menyaring apa yang tidak mendorong Anda maju. Hill mengatakan bahwa ketika Anda tahu persis kemana Anda ingin pergi, mengatakan tidak menjadi membebaskan. Dan jika Anda masih tidak tahu apa tujuan besar Anda, itu tidak masalah sama sekali. Kejelasan tidak muncul dalam bentuk yang sempurna. Ia dibangun. Mulailah dengan mendefinisikan sesuatu yang kecil, tetapi bermakna. Mungkin belajar suatu keterampilan, mengatur keuangan, memulai proyek pribadi. Yang penting adalah hal itu bermakna bagimu. Selebihnya akan menyesuaikan seiring waktu. Bahkan Walt Disney, sebelum menjadi tokoh yang merevolusi dunia hiburan, pernah dipecat karena kurang kreativitas. Bayangkan jika dia mempercayai hal itu. Dia gagal, bangkrut, dikhianati, namun dia tetap menjaga visinya tetap hidup dalam dirinya. Setiap kali menghadapi kemunduran, kejernihan pikirannya justru semakin kuat. Ketajaman mental inilah yang membimbingnya membangun kerajaan yang dikenal dunia hingga saat ini. Ketika Anda menetapkan sebuah tujuan, sesuatu bergeser di dalam diri Anda. Gangguan-gangguan kehilangan daya tariknya, opini-opini kehilangan bobotnya, dan kesulitan-kesulitan kehilangan kekuatannya untuk menghentikan Anda. Ini karena Anda memahami bahwa apapun yang tidak membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda hanyalah menghambat Anda. Hill pernah berkata bahwa kejernihan pikiran mengubah setiap tidak menjadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Dan begitu Anda mulai bertindak berdasarkan ini, tidak ada cara bagi Anda untuk tetap sama, sebab pikiran setelah diperluas oleh kejernihan tidak akan pernah menyusut kembali ke ukuran aslinya. Perubahan sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk berhenti berputar-putar dan memilih sebuah tujuan. Besar atau kecilnya impian Anda tidak menjadi masalah. Yang penting adalah seberapa jelas impian itu bagi Anda. Ketika visi sudah jelas, jalan pun akan terang benderang. Ketika tujuan telah ditetapkan, hal yang mustahil hanyalah soal waktu. Kegigihan adalah bukti nyata bahwa takdir tidak mudah menyerah kepada mereka yang hanya berangan-angan. Ia tunduk kepada mereka yang bersikeras. Napoleon Hill mengamati,
setelah mewawancarai ratusan individu sukses bahwa kebanyakan dari mereka mencapai hasil luar biasa hanya setelah menghadapi kegagalan yang tampaknya sudah final. Yang membuat mereka terus maju bukanlah ketiadaan rasa takut atau sakit, melainkan keyakinan teguh bahwa upaya mereka tidak akan sia-sia. Hill menyebutnya sebagai keyakinan dalam tindakan, sebuah keyakinan bahwa bahkan tanpa melihat hasilnya, Anda terus bertindak karena Anda mempercayai prosesnya. Dia sering mengatakan bahwa kegigihan adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Kebanyakan orang memiliki keinginan yang kuat, tetapi hanya sedikit yang memiliki kesabaran untuk tetap teguh saat tidak ada yang terlihat berubah. Dan justru pada jeda inilah, antara menginginkan dan menaklukkan karakter ditempa. Di ruang inilah mereka yang lemah menyerah dan mereka yang bertekad kuat bertransformasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog Angela Duckworth di University of Pennsylvania menunjukkan bahwa kualitas paling umum di antara orang-orang yang mencapai hasil luar biasa bukanlah kecerdasan atau bakat, melainkan ketabahan, gabungan dari semangat dan ketekunan seiring waktu. Inilah justru filosofi yang didukung Hill puluhan tahun sebelum sains modern membuktikannya. Namun, kegigihan bukanlah kekeras-kepalaan buta. Ia adalah visi dengan tujuan. Ia adalah tahu bagaimana menyesuaikan arah tanpa kehilangan pandangan akan tujuan akhir. Henry Ford misalnya, bangkrut sebanyak 2 kali sebelum mendirikan Ford Motor Company. Setiap kali idenya tampak mati, dia mengevaluasi ulang, belajar, dan kembali dengan persiapan yang lebih matang. Dia begitu kuat mempercayai apa yang dia lakukan, sehingga dia bahkan berkata, kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Pola pikir inilah esensi dari kegigihan. Ini bukan tentang mengabaikan kesalahan, melainkan melihatnya sebagai batu loncatan, bukan tembok penghalang. Hill mengalami hal ini secara intens saat menulis The Law of Success dan kemudian Think and Grow Rich. Itu adalah tahun-tahun penuh keraguan, penolakan, dan kemiskinan. Banyak penerbit menolaknya, mengatakan tidak ada yang akan tertarik pada buku tentang pemikiran positif di masa krisis ekonomi. Dia bisa saja menyerah, lagi pula dia punya setiap alasan untuk itu. Namun dia justru menggunakan setiap tidak sebagai bahan bakar untuk memperkuat pesannya. Dia percaya bahwa setiap rintangan menyembunyikan benih manfaat yang setara, dan waktu membuktikan dia benar. Kegigihannya menciptakan warisan yang melintasi generasi. Sekarang pikirkan berapa kali Anda menyerah pada sesuatu karena tidak melihat hasil yang instan. Berapa banyak diet, kursus, bisnis, atau proyek yang ditinggalkan pada kesulitan pertama. Otak manusia diprogram untuk mencari imbalan cepat. Itulah mengapa kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Namun, kesuksesan sejati bukanlah ledakan. Itu adalah akumulasi. Itu adalah hasil dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, yang ketika digabungkan menciptakan dampak raksasa. Kesabaran adalah alat yang digunakan waktu untuk membentuk kebesaran. Dan ada sesuatu yang hanya sedikit orang sadari. Kegigihan juga merupakan bentuk keyakinan. Ketika Anda gigih, bahkan tanpa melihat hasilnya, Anda mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda siap, dan alam semesta merespons. Hill mengatakan bahwa keyakinan adalah satu-satunya kekuatan yang mengubah yang tidak terlihat menjadi nyata. Dan keyakinan ini bukanlah perasaan pasif, itu adalah sikap aktif. Itu adalah terus mengerjakan proyek Anda saat tidak ada yang percaya. Itu adalah belajar saat semua orang tidur. Itu adalah bangun sedikit lebih awal dan mencoba sekali lagi, bahkan saat lelah. Karena kegigihan mengubah keraguan menjadi bukti, setiap upaya adalah afirmasi tentang siapa diri Anda sebenarnya. Contoh modern dari hal ini adalah J.K. Rowling. Sebelum Harry Potter menjadi sebuah fenomena, dia adalah seorang ibu tunggal dan pengangguran, menulis di kafe-kafe dingin di Edinburgh dengan putrinya di pangkuan dan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo. Dia menerima 12 penolakan dari penerbit. Namun dia terus maju, karena dia percaya ceritanya memiliki kekuatan. Hari ini dia adalah salah satu penulis yang paling banyak dibaca di dunia. Kegigihannya bukan keberuntungan, itu adalah tujuan. Dia bertindak berdasarkan prinsip yang sama yang diajarkan Hill.
Ketika Anda menolak untuk menyerah, hal yang mustahil mulai menyerah. Dan inilah undangannya. Pilih sesuatu yang benar-benar Anda inginkan dan berkomitmenlah untuk itu selama 30 hari ke depan. Sekalipun itu kecil, belajar suatu keterampilan, menabung uang, bangun lebih awal, membaca setiap hari. Lakukan tanpa henti, tanpa alasan, tanpa mengharapkan hasil instan. Tetaplah teguh, karena kegigihan tidak mengubah dunia dari luar ke dalam, melainkan dunia batin Anda. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu yang lain mulai selaras. Kebebasan sejati dimulai saat Anda memutuskan untuk berhenti hidup demi persetujuan orang lain. Ini adalah saat Anda memahami bahwa hidup bukanlah kompetisi tanpa suara, melainkan sebuah perjalanan pertumbuhan batin. Napoleon Hill berkata bahwa kesuksesan paling mulia adalah yang tidak perlu dilihat orang lain, karena itu adalah yang terjadi di dalam diri Anda. Ketika pikiran terbebas dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu, hati akhirnya menemukan kedamaian. Dan dalam keadaan inilah kemajuan sejati berkembang. Bukan kemajuan yang diukur oleh tepuk tangan, pengikut, atau harta benda, melainkan kemajuan yang dirasakan ketika Anda melihat diri sendiri dan tahu bahwa Anda sedang menjadi seseorang yang lebih baik, lebih sadar, lebih utuh. Hill memahami ini jauh sebelum kata autentisitas menjadi populer. Dia menyadari bahwa kesalahan paling umum orang adalah mencoba membentuk hidup mereka berdasarkan harapan orang lain. Kita tumbuh besar mendengar apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita capai, dan tanpa menyadarinya, kita menghabiskan bertahun-tahun mengejar standar yang bahkan bukan milik kita sendiri. Namun, ketika Anda berhenti sejenak dan melihat ke dalam, Anda menyadari sesuatu yang kuat. Satu-satunya opini yang benar-benar mendefinisikan hidup Anda adalah opini Anda sendiri. Karena Anda sendirilah yang akan menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan, dan Anda sendirilah yang akan membaringkan kepala di bantal pada malam hari dan merasakan kebanggaan atau penyesalan atas apa yang telah Anda lakukan. Hill melihat ini dengan jelas. Selama bertahun-tahun, dia menghadapi kritik, penolakan, dan kemiskinan. Banyak yang menyebutnya pemimpi, yang lain mengatakan ide-idenya terlalu naif untuk dunia nyata. Namun dia tidak membiarkan itu mencemarinya. Dia terus menulis, mengajar, dan membagikan filosofi yang dia yakini bisa mengubah kehidupan. Dan justru keyakinan internal inilah yang membuatnya abadi. Kebebasan sejati, katanya, adalah hidup yang dibimbing oleh suara hati, bahkan ketika seluruh dunia mencoba meyakinkan Anda untuk diam. Inilah kekuatan yang hanya sedikit orang miliki, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahkan ketika itu berarti mengecewakan orang lain. Ray Kroc, pria yang mengubah restoran kecil McDonald bersaudara menjadi kerajaan global, menjalani prinsip ini dengan tepat. Dia bisa saja memilih jalan yang lebih mudah, meniru apa yang sudah ada, menyalin pesaing, mengulang formula yang sudah jadi. Namun dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk mempercayai visinya. Ketika dia melihat potensi restoran sederhana McDonald bersaudara, dia tidak hanya melihat hamburger dan kentang goreng. Dia melihat sebuah model yang bisa mengubah konsep makanan cepat saji di seluruh dunia. Dan bahkan dengan kesulitan yang tak terhitung, dia tetap gigih, dibimbing oleh keyakinan internal yang tidak dilihat orang lain. Keyakinan yang sama yang Hill katakan sebagai bahan bakar para visioner hebat. Kemampuan untuk percaya pada sesuatu yang belum ada, tetapi sudah nyata di dalam diri Anda. Psikologi modern membenarkan hal ini. Penelitian tentang kesejahteraan dan tujuan menunjukkan bahwa orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, melainkan mereka yang hidup selaras dengan nilai-nilai mereka. Ketika Anda bertindak sesuai dengan apa yang Anda yakini, otak melepaskan serotonin dan dopamin, neurotransmitter kepuasan dan kejernihan. Dengan kata lain, ketika Anda hidup sesuai dengan kebenaran Anda, pikiran dan tubuh Anda menemukan keseimbangan. Inilah mengapa banyak orang merasakan kecemasan, bahkan dengan kehidupan yang tampak baik, karena mereka hidup di luar porosnya sendiri, mencoba mempertahankan identitas yang bukan milik mereka. Hill percaya bahwa hidup memberi penghargaan kepada mereka yang berani menjadi autentik.
Dia mengatakan bahwa kesuksesan sejati adalah mampu berjalan dengan damai bersama hati nurani sendiri. Dan menarik untuk dicatat bahwa semua orang yang dia teliti, Edison, Ford, Carnegie, memiliki sifat yang sama ini. Tidak ada satu pun dari mereka yang mencari persetujuan, mereka mencari koherensi, dan itulah yang memberikan kekuatan pada tindakan. Koherensi menciptakan kekuatan moral, fokus, dan menarik peluang yang tepat, karena alam semesta tampaknya bergerak mendukung mereka yang tahu apa yang mereka inginkan dan memiliki keberanian untuk bertindak selaras dengannya. Kebebasan batin juga mengubah cara Anda menghadapi kesalahan. Ketika Anda tidak lagi perlu membuktikan apapun, kesalahan berhenti menjadi sumber rasa malu dan menjadi sebuah pelajaran. Hill pernah berkata bahwa kegagalan hanyalah sekolah tempat orang-orang kuat lulus. Setiap kemunduran adalah cerminan tentang diri Anda, tentang batasan, gangguan, dan yang paling utama keyakinan Anda. Dan pemahaman ini mendatangkan ketenangan batin. Sebab, saat Anda sudah tidak gentar lagi membuat kesalahan, disitulah Anda benar-benar mulai menjalani hidup. Hidup pun bukan lagi ajang perlombaan untuk mencari pengakuan, melainkan sebuah perjalanan untuk terus bertumbuh. Kemenangan sejati menurut Napoleon Hill adalah saat Anda bisa tidur nyenyak dengan perasaan telah setia pada tujuan hidup Anda. Merasa telah mengerahkan segala upaya terbaik, sekalipun tak ada yang menyadari bahwa Anda telah menanamkan sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat kuat di dalam diri. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang tak bisa dirampas siapapun, karena ia tak bergantung pada tepuk tangan atau pujian, ia semata-mata bergantung pada integritas diri. Anda akan merasa bebas seutuhnya saat menyadari bahwa nilai hidup Anda tidak terletak pada pandangan orang lain, melainkan pada apa yang Anda bangun dalam kesunyian dan ketenangan. Dan di titik inilah segalanya mulai bergeser. Ketika Anda memahami bahwa Anda tidak perlu lagi membandingkan diri, bersaing, atau membenarkan setiap tindakan, Anda akan mulai menyadari bahwa lingkungan di sekitar Anda pun ikut berubah. Orang-orang yang tadinya mengkritik Anda akan mulai menaruh hormat. Peluang-peluang yang dulu terasa jauh pun mulai bermunculan, karena semesta merespons pada keselarasan batin, bukan sekadar penampilan luar. Ia mengenali vibrasi mereka yang telah berdamai dengan jalan hidupnya sendiri. Dan jika ada perbandingan yang sahih, itu hanyalah antara diri Anda di hari kemarin dengan diri Anda yang sedang terbentuk di hari ini. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, apakah saya sedikit lebih sadar, lebih tenang dan lebih berani dibandingkan diri saya kemarin? Jika jawabannya adalah ya, maka sesungguhnya Anda telah memenangkan sesuatu. Hidup tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya menuntut kemajuan. Dan dalam perjalanan hening menuju pertumbuhan batin, inilah kebebasan sejati akan bersemi. Sebab, ganjaran terbesar dari kesetiaan pada diri sendiri bukanlah kesuksesan yang terlihat oleh orang lain, melainkan ketentraman yang hanya bisa Anda rasakan. Apakah Anda akan terus menoleh keluar, mencari pengakuan, membandingkan diri, dan meragukan potensi diri? Ataukah Anda akan berbalik ke dalam dan membangun fondasi yang kuat, sebuah tujuan yang tak seorang pun dapat menggoyahkannya? Napoleon Hill pernah menyampaikan bahwa kejayaan sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri. Sebab, ketika Anda telah belajar menguasai pikiran, emosi, dan reaksi Anda, dunia luar tak akan lagi punya kekuatan untuk mengendalikan Anda. Inilah inti terpenting, memahami bahwa setiap perubahan yang bertahan lama selalu bermula dari dalam diri dan baru kemudian akan terwujud di luar. Itulah mengapa sebagian orang terlihat beruntung. Mereka hanya belajar menyelaraskan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan dengan apa yang mereka cita-citakan. Dan kini, setelah Anda memahami semua ini, saatnya untuk melangkah maju. Video selanjutnya yang akan muncul di layar Anda adalah pijakan berikutnya dalam perjalanan ini. Video tersebut akan membantu Anda memperluas wawasan ini lebih jauh lagi dan menjadi 1% lebih baik dari diri Anda yang sekarang. Sebab, pertumbuhan memang demikianlah adanya. Satu langkah demi satu langkah, namun selalu mengarah ke atas. Terima kasih telah menemani saya hingga sejauh ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.